Mengawali materi kita pada pekan ini, kita akan memasuki materi aliran berubah lambat laun. Bagian yang pertama pada slide ini adalah bagian teori, di mana kita akan membagi dengan bagian perhitungan yang pertama dan yang kedua setelah bagian ini. Berubah lambat laun, ini adalah aliran tunak yang kedalamannya berubah-ubah secara lambat laun sepanjang saluran. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang aliran berubah cepat yang ditampilkan atau dicontohkan pada aliran loncatan air, di mana di antara aliran loncatan air tersebut terjadi aliran berubah lambat laut, sebelum terjadinya loncatan air maupun setelah terjadinya loncatan air. Pengertian yang lain dari aliran berubah lambat laut adalah aliran ini ditandai dengan parameter hidrolik, kecepatan, dan penampang basah yang berubah secara berangsur-angsur dan penampang satu ke penampang lainnya. Kecepatan aliran menjadi dipercepat atau diperlambat yang tergantung kondisi dari saluran. Beberapa contoh aliran berubah lambat laut yang diaplikasikan diantaranya adalah aliran yang mengalami pembendungan atau pengembangan, aliran melalui pelimpa, aliran melalui pintu air setelah keluar, kemudian aliran sesaat sebelum mengalami penerjunan, dan adanya perubahan kemiringan dasar saluran, serta ada beberapa kondisi-kondisi lain yang terkait yang diakibatkan oleh aliran air yang berubah, yang mengakibatkan aliran yang berubah lambat laun. Kembali saya menunjukkan gambar ini. Kita telah memperbincangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam gambar ini saya ingin menunjukkan lebih tepatnya di sini ada GVF, yaitu aliran berubah lambat laun. Dalam contoh ini aliran yang setelah terjadinya lompatan air, ya, setelah terjadi loncatan air, di sini ada terjadi aliran berubah lambat laun. Ya, kemudian di sini ketika air itu menaiki ambang, ya, aliran di atas ambang juga terjadi aliran berubah lambat laun. Selanjutnya ketika terjadi penurunan hidrolik juga terjadi aliran berubah lambat laun. Ini adalah gambaran dari aplikasi aliran berubah lambat laun. Pada gambar yang pertama kita lihat ini ada pada aliran irigasi. Aliran ini kalau kita lihat sebelum dia turun, ini adalah aliran yang berubah lambat laun. Baru kemudian terjadi loncatan air di sini, baru kemudian dia kembali lagi terjadi aliran lambat laun. Pada gambar 2 juga demikian sama. Ini kondisi yang berikutnya kita lihat ini aliran berubah lambat laun sebelum terjadi penerjunan, dia berubah lambat laun berubah, ya. Kemudian setelah terjadi penerjunan juga terjadi perubahan lambat laun. Yang berbeda adalah ketika terjadi loncatan air ini ada perubahan berubah cepat, aliran yang berubah cepat. Beberapa anggapan atau asumsi dasar ketika kita melakukan perhitungan, menentukan persamaan untuk aliran berubah lambat laun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan tinggi tekan pada suatu penampang sama seperti pada aliran seragam dengan kecepatan dan jari-jari hidrolik yang penampang yang sama. Kedua, kemiringan dasar saluran cukup kecil sehingga kedalaman aliran akan sama diukur dalam arah vertikal dan tegak lurus terhadap dasar saluran. Jadi meskipun dalam kondisi yang vertikal dan tegak lurus dasar saluran dianggap sama pengukuran. Jadi kalau misalnya digambarkan di sini, apabila kita punya saluran yang miring, maka pengukuran dalam arah vertikal, di dalam arah vertikal, dan ini vertikal, kemudian di dalam arah tegak lurus dari saluran, ya, ini tegak lurus, ya, kurang lebih seperti ini gambarannya, maka dianggap sama karena kemiringan yang sangat kecil atau sudutnya itu sangat kecil. Sudutnya sangat kecil. Oke. Kemudian faktor koreksi tekanan cos theta sama dengan 1 dan tidak terjadi pemasukan udara. Kemudian saluran dianggap saluran prismatik, yaitu saluran yang mempunyai penampang dan kemiringan dasar tetap. Jadi sepanjang aliran ini ya, dianggap bahwa penampangnya sama, kemudian kemiringan dasarnya tetap, ya, tidak ada perubahan kemiringan. Ya, jadi S-nya tetap. Ya, tetap. Kemudian distribusi kecepatan pada penampang dianggap konstan. Jadi kecepatan di setiap bagian penampang itu sama. Lalu kemudian hantaran atau conveyance mempunyai fungsi eksponen terhadap kedalaman aliran. Dan koefisien kekerasan tidak tergantung pada kedalaman aliran dan konstan sepanjang bagian saluran yang ditinjau. Ini beberapa asumsi dasar yang digunakan, termasuk koefisien Coriolis dianggap alfanya adalah 1. Sehingga
Ini adalah beberapa asumsi-asumsi dasar yang akan mendasari kita dalam melakukan perhitungan pada saluran aliran berubah lambat laun. Mari kita masuki persamaan dinamik aliran berubah lambat laun. Ini merupakan gambaran dari aliran yang terjadi. Ini adalah dasar saluran kemiringan atau S0. Saya tandai. Ini adalah kemiringannya, dasar saluran. Kemiringan S0. Lalu kemudian ini muka air, kemiringan muka air. Ini adalah garis energi kemiringan, SF, yang kita perhitungkan di dalam persamaan Manning. Lalu kemudian ini adalah tinggi vertikal, sementara D ini adalah tegak lurus dengan dasar saluran. Tinggi tekan total di atas bidang persamaan pada penampang hulu pada titik 1, ini titik 1, ini dan titik ini adalah titik 2, itu adalah sama dengan persamaan Bernoulli. Ini mungkin kita sudah pelajari beberapa kali. Alfa ini adalah persamaan Coriolis, kemudian D cos theta itu adalah Y, ya. Z ini adalah ketinggian dari dasar, ini Z-nya. Ini Z, ini D cos theta ini adalah Y, ya. Kemudian ini adalah tinggi kecepatan, ya, tinggi kecepatan. Persamaan atas didiferensialkan terhadap X, terhadap sumbu X, maka kita akan menggunakan persamaan ini. DH per DX sama dengan DZ per DX ditambah cos theta DD per DX, ya, ini untuk turunan dari sini. Kemudian ini alfa D per DX dalam kurung V kuadrat per 2G. Nah, jika kemiringan energi atau SF itu adalah min DH per DX, ya ini DH, perubahan ketinggian H per DX, dan kemiringan saluran atau S0 sama dengan sin theta atau min DZ per DX, ya ini DZ ini dia perubahan ketinggian, ya ini DZ1 dan Z2 selisihnya itu adalah DZ, kemudian DH itu perubahan ketinggian juga. Pada permukaan atas, maka jika persamaan dalam kita ingat ini persamaan yang sebelumnya, Y ditambah alfa V kuadrat per 2G ditambah itu akan sama dengan H, maka persamaan ini kita operasikan menjadi seperti ini, ya. Jadi DH per DX-nya diganti dengan SF, kemudian di sini jadi SF atau min SF, ya, karena DH per DX ini min SF, kemudian DZ per DX-nya kemudian berpindah ke satu sisi, yang kita dapatkan persamaan ini, ya, persamaan ini. Kemudian di sini D per DX, ya ini Y, ya ini cos theta dari D per DX itu adalah Y, ya, dikeluarkan DY per DX, sehingga ini tuh sama dengan DY per, maaf ini kurang ini, ya, DX, sorry kejauhan, ya, D per DX, ya, ditambah dengan D per DX dari alfa V kuadrat per 2G. Dan kalau ini kita konversi ke dalam persamaan, ini kita ubah ini menjadi DZ per DX itu adalah S0 min SF, alfa Y alfa V kuadrat per 2G itu sama dengan persamaan energi spesifik, ya, sama dengan persamaan energi spesifik dalam persamaan yang sebelumnya, pertemuan kita sebelum UTS. Maka kalau kita gambarkan di sini, persamaan energi spesifik itu per DY per DX, dan persamaan energi spesifik per DY itu akan sama dengan 1 plus FR kuadrat, ya, D per DS itu kalau kita ingat kembali sebelumnya itu akan sama dengan persamaan 1 ditambah bilangan Freud pangkat 2 kuadrat, maka kita akan mendapatkan persamaan DY per DX, setiap perubahan ketinggian untuk setiap perubahan ketinggian muka air untuk setiap jarak tertentu itu, perubahan jarak itu akan sama dengan S0 dikurang SF per 1 min FR kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan kembali,
ya, dy per dx ini S0 min SF per 1 min FR kuadrat ini bisa kita jabarkan sebagai berikut. S0-nya kita keluarkan, maka di dalamnya menjadi 1 min SF per F0. Lalu kemudian bilangan Freud. Nah, kalau kita ingat bilangan Freud ini, persamaannya itu kan nilainya sama dengan V per akar GY. Betul ya? Oke. V ini kalau kita jabarkan akan sama dengan Q per A. Oke. Dan Y sendiri, nah, Y sendiri itu adalah kalau untuk persamaan persegi panjang, ya, dia adalah akan sama dengan A per B. B itu adalah lebar dari si persegi panjang. Sementara A adalah luas persegi panjang, Q per A per B, sehingga kita akan mengkonversi persamaan bilangan Freud ini menjadi Q kuadrat B per G kali A pangkat 3. Untuk persamaan ini sendiri, SF sendiri, persamaan SF atau slope energi, itu jika kita menggunakan persamaan Manning, kita akan mendapatkan ini. Kalau masih ingat persamaan Manning, ya, V sama dengan seper N R pangkat 2/3 dan S pangkat setengah. Mungkin kalian bisa ingat ya, pangkat setengah. Oke, ini persamaan Manning. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan untuk S-nya, maka dikuadratkan semuanya dan kita akan dapatkan persamaan ini. N kuadrat V kuadrat per R pangkat 4/3. Nah, kalau kita menggunakan persamaan Cauchy juga, maka SF-nya akan sama dengan V kuadrat per C kuadrat kali R. Kalian mungkin harus cari tahu dan ingat-ingat kembali persamaan Cauchy seperti apa. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari nilai slope. Nah, setelah kita melihat ini, kita akan mengasumsikan saluran yang akan kita ukur untuk memudahkan kita dalam menghitung. Kita akan mengasumsikan kita akan menggunakan saluran lebar dan dangkal berbentuk persegi panjang, di mana nilai lebarnya itu sangat-sangat besar dibandingkan dengan tinggi muka air dengan debit yang konstan. Dalam kondisi yang seperti ini, B yang lebih besar jauh dibandingkan dia, maka kita akan bisa membuat pendekatan sebagai berikut. Berdasarkan rumus Manning, kemiringan garis energinya akan berubah menjadi, karena B ini sangat-sangat besar, maka R ini kan pembagian antara A per P ya, luas per keliling gitu kan. Itu nanti kita akan dapatkan, kita akan bisa mengkonversinya menjadi Y 4/3. Karena A-nya B kali Y, kemudian P-nya B ditambah Y. B tambah 2Y. Ya, B tambah 2Y nanti kita akan temukan di hasilnya jadi Y 4/3. Kemudian sama dengan N pangkat kuadrat Q kuadrat per B kuadrat Y pangkat 10/3. Untuk aliran yang seragam, di mana kemiringan energi akan sama dengan kemiringan dasar saluran, maka nilai kemiringan dasar saluran akan sama dengan nilai kemiringan energi. Ya, S0 akan sama dengan SF. Kemudian, kedalaman kritis. Nah, kita kembali ke persamaan yang sebelumnya. Kita bisa menghitung kedalaman kritis YC pada saluran persegi itu akan sama dengan akar dari Q kuadrat per G kali B kuadrat. Sehingga kalau kita ubah ini ke dalam persamaan S0, ya, persamaan S0 dan juga persamaan SF, kemudian dimasukkan ke persamaan ini, maka kita akan mendapatkan satu persamaan baru yang lebih sederhana untuk mencari nilai dy per dx, ya, hanya dengan mengetahui nilai kedalaman kritis dan kedalaman normal. Ini kedalaman normal dan juga kedalaman kritis. Ini persamaannya, yaitu dy per dx sama dengan S0 kali 1 min dalam kurung yn per y pangkat 3 per 1 min yc per y pangkat 3. Jadi ini adalah konversi dari sini. Dari perubahan dy per dx ini, kemudian SF dan S0-nya kita menggunakan pendekatan persamaan ini, persamaan S0 dan persamaan SF. Ada sedikit tambahan di sini bahwa untuk kedalaman dasar saluran, kedalaman yang dilihat adalah kedalaman aliran pada kondisi Y normal, bukan Y kritis. Jadi ini YN, ya. Ini untuk Y kritis. Jadi kita konversi. Kita ubah kali ini angkanya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, kemudian kita akan dapatkan persamaan baru. Ini adalah persamaan yang nanti kita akan coba hitung pada slide yang selanjutnya.
Nah, apabila kita telah menghitung kondisinya, maka kita akan melihat pendekatan pada 3 kondisi muka air. Di mana jika dy per dx itu sama lebih kecil dari 0, maka kedalaman air berkurang dengan arah aliran di sepanjang saluran. Maka terjadi drop down atau lengkung sudut muka air. Ini gambarannya kurang lebih bahwa airnya turun. Ini biasanya terjadi pada sesaat sebelum terjunan. Kalau dy per dx lebih besar dari 0, maka kedalaman air bertambah dengan arah aliran di sepanjang saluran. Terjadi lengkung surut muka air atau backwater. Ini mungkin terjadi apabila ada bendung misalnya, atau ambang, maka airnya justru muka airnya akan naik. Kalau dy per dx sama dengan 0, maka muka air akan sejajar dengan dasar saluran. Jadi akan sejajar dengan saluran. Ini kita menyebutnya sebagai aliran yang seragam. Nah, sekarang mari kita lihat ini beberapa tentang klasifikasi profil aliran berdasarkan pada perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya dengan kondisi nilai SF dan juga bilangan flow. Dalam kondisi gambaran ini nanti kita akan terjemahkan lebih jauh dengan ada gambarannya, contoh-contoh profil aliran. Ya, gambarnya bisa kita lihat. Kalau kita lihat yang dinamakan dengan lebih tinggi dari YN itu adalah kondisinya jika muka airnya di atas dari tinggi normal. Ya, ini region 1 ini ketika kondisi muka air ya, ini tinggi normal, ini adalah tinggi kritis ya, titik ketinggian kritis. Nah, region 1 itu kalau ketinggian muka airnya di atas dari tinggian normal. Region 2 itu adalah ketinggian di antara ketinggian normal dan ketinggian kritis. Region 3 itu di bawah dari ketinggian kritis. Ya, ada zona 1 atau region 1 ya, ketika Y lebih besar dari YN lebih besar dari YC. Kondisinya maka dia SF-nya slope energinya akan lebih kecil dari slope alas, slope dasar. Ya, kalau di zona 2 ini SF-nya lebih besar dari S0 dan zona 3 SF-nya lebih besar dari S0. Kondisinya di sini FR kuadratnya kurang dari 1, ini FR kuadratnya lebih kurang dari 1, FR kuadratnya lebih dari 1. Ya, sifat-sifat ini mungkin kalian perlu memahaminya, mempelajarinya juga. Siapa tahu nanti kita akan keluarkan dalam bentuk quiz. Ini klasifikasi profil aliran. Nah, ada untuk klasifikasi profil aliran itu ada yang sifatnya mild, kemudian ada yang alirannya kritikal, ada yang C1 dan C3, ya. Kemudian steep S1, S2, S3. Angka 1, 2, 3 ini mengindikasikan region. Kemudian mild ini kondisi, mild critical, steep, adverse, dan horizontal itu adalah kondisi dari alirannya. Kalau digambar ini kondisi aliran ya. Ini kondisi mild pada region 1 ya, kondisi mild pada region 1 di mana kondisinya slope energinya lebih kecil daripada slope permukaannya lebih kecil daripada slope energi. Ini slope permukaan, ini slope energinya dia lebih besar. Slope dasar, maaf. S ini ada slope dasar. Ini region 2, kejadian di region 2, ini di region 3. Ini kondisi steep, ya, steep ini di region 1, 2, dan 3. Ini kondisi kritikal. Kemudian ada kondisi horizontal, di mana ini tidak semuanya terjadi. Kondisi horizontal dia ada di region 2 dan region 3. Kondisi adverse hanya ada di region 2 dan region 3. Region 1 tidak terjadi. Ini akan bisa kita lihat kalau kita melihat langsung praktiknya di lapangan maupun di laboratorium, bagaimana kondisi aliran melambat jika kita lakukan contoh nih, kalau misalnya kondisi mild untuk yang pertama ini, kalau misalnya kita tahan dengan ambang. Di sini kalau berada dalam terjunan. Kalau kita bikin pintu air misalnya, ya alirannya melewati bawah, maka akan terjadi kondisi ini, superkritikal, misalnya kondisi superkritikal dan masuk ke dalam golongan mild dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat itu ketika kita menghitung. Jadi menghitung langsung ya kondisi aliran air ketika sebelum dan setelah melewati ambang atau setelah melewati terjunan. Dari situ nanti kita bisa menghitung dy per dx-nya berapa. Tentunya dengan menggunakan persamaan yang kita sudah perbincangkan sebelumnya. Jadi setelah ini nanti kita akan melakukan perhitungan yang mencoba beberapa cara untuk melakukan perhitungan untuk mencari berapa
perubahan ketinggian muka air dibandingkan dengan perubahan jarak. Tentunya kita menghitungnya di lapangan, biasanya kita menghitung kedalaman air ya di titik sebelum kondisi itu dan juga titik setelahnya. Setelah terjadinya, lalu kemudian kita juga menghitung nilai ketinggian normal dan ketinggian kritis dari aliran tersebut. Kita akan tahu lebih jauh untuk melakukan perhitungannya pada slide yang selanjutnya. Pada bagian ini kita selesai dulu. Saya ucapkan terima kasih.